Sahabat Trias Kredensial, kita berjumpa lagi. Semoga para sahabat sehat walafiat. Salam kredensial. Banyak orang, barangkali termasuk kita, lebih suka melihat kekurangan orang lain ketimbang memberikan apresiasi, ketimbang melihat kelebihan-kelebihannya. Demikian termasuk juga melihat pemerintah. Lebih suka banyak mengkritik ketimbang memberikan apresiasi. Padahal banyak sudah yang dilakukan pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat banyak, yang menjadi tanda kemajuan bangsa dan negara ini. Tetapi kadang-kadang hal seperti itu tidak dilihat. Kali ini Trias Kredensial akan mengundang CEO Weir Solution Theodorus Wiryawan yang juga praktisi perbankan dan juga praktisi asuransi. Kami akan berbincang tentang capaian-capaian pemerintah selama 7 tahun ini, tentu dengan beberapa catatan. Wiryawan, apa kabar? Selamat datang di studio. Kabar baik, terima kasih setelah diajak ngobrol-ngobrol. Saya yang terima kasih, Wir, menyita waktumu ini. Setelah kemarin kita janjian dan tidak jadi ya, karena ada berbagai macam hal yang saya kurang sehat. Ya, seperti yang saya sampaikan, dan kita akan ngobrol tentang capaian-capaian pemerintah. Ya, tentu kalau kita mau bicara kekurangannya tentu banyak, ada juga. Tetapi capaian atau keberhasilan tentu juga ada. Yang ini yang kita ingin sampaikan dan kita bicarakan pada kesempatan kali ini, Bir. Saya ingin tahu, tolong Wiryawan bisa menjelaskan secara ringkas saja bagaimana perkembangan makroekonomi selama 7 tahun terakhir ini, Bir. Ekonomi itu bahasa yang paling sederhana. Dia hanya butuh data. Data itu nggak bisa dibohongin. Data nggak bisa dibohongin. Ya. Semua orang bisa ngeliat hasilnya. Dan kedua, goodwill. Itu dua kombinasi yang harus ada. Data dan goodwill. Goodwill itu tugas dari pemerintah harus hidup. Tanpa goodwill, orang tidak berani melakukan investasi, tidak mau belanja, mau apa. Nah, sekarang kita lihat data. Kalau bilang 7 tahun, mungkin saya mau persempit dulu. Perkembangan selama pandemik lah. Oh ya, dari tahun 20 ya? Tahun 20. Ya, 20, kayak gitu. 20, ya. Kan? Pertama, kalau masalah ekonomi, selama perjalanan kita, kalau ada masalah, selalu yang membuat indikatornya adalah nilai tukar. Nilai tukar rupiah. Itu selalu jadi goyang. Betul. Tetapi selama tahun 2021, sangat stabil. Angka sekitar 14.200 sampai 14.300. Kisarannya itu aja ya? Kisaran itu saja. Kenapa ini penting? Karena kepastian usaha itu jadi jelas. Kalau kita punya angka seperti itu. Tapi di balik itu ada angka itu psikologis. Berarti stable. Nah, tidak mengherankan kalau kita bilang angka itu jadi stable. Kenapa? Karena daya tarik Indonesia itu luar biasa. Misalnya, kita menjual, katakan samurai bond di bulan Mei tahun 2021 kemarin. Itu terjual 100 miliar yen. Laku habis. Lalu pemerintah keluarkan lagi penjualan Sukuk Global. Itu senilai 3 miliar US dollar di tanggal 9 Juni 2021. Laku di pasaran. Artinya apa itu? Artinya kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia itu sangat tinggi. Karena investasi atau uang tidak kenal negara. Dia mencari mana yang menguntungkan. Ya kan? Nah, yang ketiga kita lihat terjadinya peningkatan yang luar biasa komoditas perdagangan internasional. Pertama, batu bara. Ya. Yang terakhir agak ramai sedikit ya? Agak ramai. Tetapi itu kita sebut perang dagang. Itu perang yang kita senang. Karena kalau bisa lebih lama. Kenapa? Karena tahun lalu, angkanya Agustus tahun 2020, harga batu bara itu masih 49 per ton. Ya, lalu naik di November 2020 baru 79. Oktober kemarin sudah 223 dolar per ton. Ditambah ributnya Australia dengan Tiongkok. Akibatnya Tiongkok bilang stop batu baranya. Ini membuat kita kenapa kemarin akhir tahun tanggal 31 ramai sekali di dunia perbatubaraan.
Tiba-tiba semua kapal udah siap untuk ekspor karena ini luar biasa devisa kita. Tapi kan pemerintah ada pertimbangan, dalam negeri dibantu juga, betul. ya Yang kan? ada larangan impor. Ada larangan itu. Tapi kita lihat angka ini menjadi luar biasa. Yang kedua, minyak dan gas. Minyak dan gas dari tahun 2020, kalau kita lihat angkanya itu naik dari $22 tahun 2020 menjadi ke akhir tahun kemarin itu $69,91. Begitu pula sawit. Kalau kita lihat sawit, itu menjadi sekarang kenaikannya di Januari, kenaikannya sekitar meningkat 20,5% dibandingkan Januari tahun lalu. Akibatnya apa? Untuk pertama kali kita lihat, neraca pembayaran kita surplus 30,8 miliar. 30,8 miliar. Biasanya hobinya kita Dolar? defisit, iya dolar. Oh, Jadi antara ekspor dan impor, kita biasanya impornya lebih gede daripada ekspor. Ya karena ini kita masih impor. Yeah. Tapi tahun ini kita tidak perlu cari dana dari luar negeri untuk menutupi defisit. Defisit sekarang kita surplus 30,8 miliar. dolar. Dan yang lebih mengherankan, kita punya cadangan devisa. Ini hampir mengherankan sekali. Angkanya 137,1 US dollar. Ini capaian tertinggi atau gimana? Ini selama Republik Indonesia berdiri, ini pencapaian nomor 2. Nomor dua tertinggi. Tertinggi. Tertingginya pun nomor 1 itu 138. Oh, 138,8. Ini 137,1. Jadi ya? kita mengejutkan bagi banyak orang, kita punya cadangan devisa sangat kuat sekali. Nah, itu kan angka makro yang kita bisa mengatakan, ayo silakan kita bicara data. Itu menunjukkan luar biasa. Ditambah goodwill pemerintah. Iya. Kalau kita lihat goodwill pemerintah, satu, yang paling dekat lah, PON. Selesai dengan bagus. Mau di Papua. Papua, Iya. 5 Oktober lalu. Orang bilang, waduh, PON ini jadi nggak dampak ini. Iya. Jokowi katakan jalan. Dan bagus dampaknya. Yang kedua, Mandalika. Oh iya. Ini akan menjadi sentrum ekonomi baru Iya. di Nusa Tenggara Barat. Iya. Kita lihat. Lombok. Kereta api, kalau kita lihat kebaca kemarin, kereta api Jakarta-Bandung, itu diteruskan dan ingin dipercepat. Lalu tol Sumatera diteruskan. Tahun lalu, DPR sudah menyetujui memberikan suntikan dana ke beberapa BUMN sebesar 34 triliun. Dan tahun lalu juga udah diketok, tahun ini akan ditambah menjadi 72 triliun. Semua itu, Ya. itu kan dilakukan di masa pandemi ya, kemarin. Itu artinya apa? Proyek-proyek jalan terus dan yang tadi dijelaskan Wiryawan, karena proyek jalan terus, ada kesempatan kerja terus, terbuka lowongan kerja dan sebagainya. Ini artinya apa semuanya itu? Wir? Sederhana sekali, artinya confident level pemerintahan sangat luar biasa dari ekonomi dan confident level dari pihak dunia internasional juga sangat bagus. Orang bisa mengatakan negara sebesar ini dalam situasi pandemik bisa dihandle dengan baik dan ekonomi itu menjadi penggerak dan berjalan. Kita dengar apa di negara tetangga? Stop. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada proyek-proyek ya? Nggak ada proyek-proyek. Tadi sampaikan misalnya proyek jalan tol Sumatera ya jalan kan? Jalan. Diselesaikan juga kan? Diteruskan. Yang tadi disebut Mandalika ya? Mandalika. Ya. kan? Dan itu kan secara makro. Sekarang kalau kita turun sedikit ke bawah, ini lebih mengejutkan. Orang kaya di Indonesia bertambah banyak. Nah itu yang ingin saya tanya, kenapa Wir? Kok yang Indonesia, saya baca di Credit Suisse ya. Ya, Credit Suisse ya. Yang meningkat 62,3% pada tahun 20 dibandingkan 19. Ya. Peningkatan 62,3%. 61% lah. Ya. Dibanding 20 dibanding 29. 19. Ya kan. Nah, saat ini jumlah dengan total aset 1 juta US dollar. 1 juta dolar. Ya. Sekitar 14,49 miliar ya. Ya. Ada 172.000 orang Selama tahun 2020. Ya. Ya. Nah, bagaimana menjelaskan ini dengan kaitan tadi? Bagaimana? Ya. Tadi dikatakan itu makro, kemudian turun dan bicara tentang meningkatnya, bertambah banyaknya orang kaya. Ya. Kan? Nah, itu gimana penjelasannya, Bir? Kita lihat sekarang,
Di tahun 2020, total rekening di Indonesia itu ada 359 juta rekening. 329 juta. 359 Oh, juta. 59 juta. Ya, Dengan ya. jumlah uang 6.948 triliun. Nah, saya mau ngambil di atas 1 miliar, itu jumlah rekeningnya ada sekitar 700.000. Dibagilah satu orang punya 4 rekening, ada 200.000. Ya, ya. Jadi kalau lihat dari cash-nya, Hmm. itu cuma 200.000, nggak banyak. Karena itu di atas cuma 1 miliar. Padahal ini 1 juta US dollar. Berarti asetnya berkembang. Jadi pembelian untuk propertinya, pembelian untuk katakan rumah, tanah, emas, segala macam. Ini kan menunjukkan jadi aset dia meningkat. Artinya apa? Kalau kita perhatikan, penghasilan orang ini jadi bertambah. Harapan kita dengan bertambahnya untuk kekayaan ini mulai orang akan berinvestasi untuk menggerakkan ekonomi juga. Nah, jadi kalau kita lihat tren jumlah orang kayanya bertambah. Sekarang mari kita lihat dia beli apa saja. Kita lihat otomotif. Otomotif. Ya. Sampai Oktober kemarin, penjualan otomotif kita itu 76.000 unit. Sampai akhir tahun, itu sekitar 80.000 unit. Itu hampir sama dengan sebelum pandemik. Kita punya angka. Kenapa? Karena pemerintah dengan jeli memberikan stimulus. Betul, betul. Ada pengurangan ya? Itu diskon pajak penjualan atas barang mewah. Betul. Ya, 100%. Itu akibatnya meledak loh yang beli. Meledak. Ya. Kekurangan barang. Akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu. Ya. Dan saya dengar tahun ini akan diperpanjang. Tapi formulasinya lagi dirubah. Jadi kalau saya lihat penjualan mobil per merek, angkanya tetap meyakinkan. Misalnya, penjualan mobil Mini Cooper. Mini Cooper. Yang kecil itu. Oh, itu lebih tinggi. Itu mahal. Minimal 600 jutaan. Ya. Lebih laku dibandingkan sebelum pandemi. Tingkat penjualannya. 2 bulan lalu ada launching Mercedes-Benz. Saya tanya, kalau saya mau beli, ke CEO-nya bilang, boleh. Antri berapa lama? 5 bulan. Untuk beli Mercedes? 5 bulan. Kalau Mini Cooper tadi? Mini Cooper tuh total penjualannya. Antrinya berapa lama? Antri udah nggak ada barang. Jadi cukup lama. Dia cuma lapor, kita punya penjualan. Artinya apa? Orang menggunakan, kita lihat ekonomi itu bergerak dari sektor-sektor yang kita sebutkan. Sekarang kalau kita lihat lagi, ekonomi digital. Kita lihat tren yang menarik sekali, bahwa contoh Good Doctor. Good Doctor ini nasabahnya sudah 13 juta, Mas. Itu jangkauan layanannya lebih di 100 kota di Indonesia. Lalu begitu pula LifePack. Penjualan obat-obat untuk pasien yang dengan sakit cukup serius, kritis. Itu peningkatannya sangat luar biasa. E-learning. Berapa jumlahnya sekarang? Ruang Guru contoh. Saya ambil aplikasi Ruang Guru. Itu sudah 25 juta. Yang pemerintah itu kan memprediksi sampai tahun 2030 itu akan meningkat 8 kali lipat kalau nggak salah soal ekonomi digital itu. Itu menurut saya diperkirakan 8 atau lebih. Oh, okay. Tetapi yang menarik bukannya penggunanya, tetapi adalah nilainya. Investor itu akan datang sekian besar untuk menaruh di bisnis seperti ini. Nah, kalau kita lihat juga barang mewah, Mas, itu kan juga makin ini ya, belakangan makin orang ya lebih banyak yang bisa suka beli barang-barang murah itu, meskipun juga yang sederhana juga laku keras juga kan. Kita ke Plaza Senayan. Ya. Saya lihat Hermes, ngantri. Saya tuh nggak percaya, ngantri hari biasa jam 2 siang saya habis makan. Ngapain? Orang mau lihat barang, ngantri, dibatasin masuk. Masa pandemi kemarin? Yes! Di Desember, Januari, nggak ada barang. Jadi kalau yang saya heran, saya ngurus juga dunia
katakan e-commerce, Hmm. kosmetik dengan minyak wangi, itu naik besar. Saya bilang bagaimana orang di rumah? Dia bilang orang Indonesia boleh pakai daster tapi make up tetap jalan. Itu ya. Penjualan Jadi, tetap tinggi. parfum juga meningkat ya. Parfum juga tinggi. Saya bingung kenapa itu bisa laku. Dan ini Mungkin terlalu lama di rumah akhirnya juga ya. tetap dia pakai. Ya. Lalu kita lihat penjualan untuk kacamata yang mewah itu menaik. Jadi semua tren barang mewah selama 3 tahun ini, bahkan tahun ini diprediksi akan naik semuanya. Data-datanya kita ada semuanya. Itu artinya apa ya kayak gitu ya Pak? Dalam kondisi pandemi, ya, dalam kondisi 2 tahun loh ini, Ya. kan banyak perusahaan itu tutup, PHK dan sebagainya, dan tidak hanya di Indonesia, Ya. seluruh di global ini. Ya. Kondisi ekonomi kan banyak negara yang mati, ya kan? Ada yang memang nggak bergerak. Tapi kenapa yang terjadi di Indonesia seperti itu? Apa ya tadi saya sampaikan Wiryawan tadi ada goodwill, ada kayak gitu, atau ada memang sebuah tekad dari pemerintah untuk berikan semangat atau apa? Kenapa bisa seperti itu? Ini menariknya begini, gabungan antara kondisi global untuk komoditas membantu kita, lalu ditambah lagi dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, lalu di mana orang ini juga meningkat, sehingga terjadilah di satu titik spending ini akan berjalan. Kalau kita lihat ekonomi kita, sejak zamannya katakan Pak Harto, Ya. itu ekonomi pembangunan. Diajak para pengusaha, mereka membangun pabrik, membangun apa? Karena dia percaya ekonomi Indonesia akan meningkat. Ya. Tetapi setelah reformasi, ekonomi kita tuh bergeser, jadi ekonomi pedagang. Dari pembangunan. Dari benar-benar investment menjadi ke pedagang. Sebenarnya masa transformasi itu masa paling suram untuk kacamata ekonomi. Kenapa? Karena dia cuma mau gampangnya beli motor Cina. Modalnya cuma apa? Bikin showroom. Dia nggak pernah bikin pabrik, dia nggak pernah bikin untuk servis, benar apa? Pabrik. Jadi cuma modalnya, modal showroom, modal apa? Main gampang. Jadi mental pedagang. Akhirnya ya nggak mampu bikin mobil ya jadinya ya. Kita nggak akan bisa bikin mobil, kita nggak bisa bikin sepeda, kita nggak bisa bikin motor. Kenapa? Ekonominya ekonomi pedagang. Dan begitu masuk Pak Jokowi, ini mengherankan. Dia balikan lagi, kekuatan kita harus infrastruktur. Pertaruhannya besar. Iya. Kalau tidak didukung dengan yang lain, ini kan spending. Tapi ini modal yang luar biasa untuk tahun-tahun depan. Begitu. Jadi ini Pak Jokowi membangun fondasi gitu ya? Membangun fondasi tetapi bukan hanya di Pulau Jawa. Pemerataan ya? Dia bagi ke luar. Ini butuh keberanian yang luar biasa. Termasuk memindahkan ibu kota itu ya? Termasuk memindahkan ibu kota, itu ada signal yang lain yang positif. Ya. Artinya ekonomi itu akan dikembangkan di tempat yang lain. Karena sekarang gini, orang Kalimantan, tambang naik, batu bara bagus. Mereka beli apartemen banyak kemana? Jakarta ya? Dia ke Surabaya dan Jakarta. Jadi kalau kita lihat di Pacific Place, ada showroom mobil mewah. Kalau kita tanya, yang beli mana? Itu orang-orang Kalimantan apa? Karena di sana memang nggak ada ya? Di sana nggak ada. Jadi jangan heran mereka punya Mini Cooper, punya Porsche, punya yang lain-lain di Kalimantan. Nah, supaya itu nggak terjadi, yaitu dikembangkanlah ke sana. Kalau nggak modalnya, nanti itu hanya tempat untuk spending di Jakarta, dibawa ke sana. Di daerah tersebut menghasilkan batu bara, kelapa sawit, minyak, tapi tidak menumbuhkan ekonominya. Betul. Nah, ininya harus dirapikan infrastrukturnya. Dan itu yang tadi disampaikan Wiryawan, keberanian Pak Jokowi untuk merombak yang pola ekonomi yang sebelumnya ya, masuk ke sini itu ya. Iya, dari ekonomi dagang. Ya. Jadi setelah reformasi itu ekonomi dagang. Sekarang menjadi ekonomi yang lebih real, yang punya fondasi infrastruktur. Saya tuh waktu melihat ini, aduh, tepok darah. Ini yang sebenarnya kita butuhkan untuk ke depan, masa depan kita. Ya, kalau kita bicara agak politis sedikit ya, ini sebenarnya kan pijaan untuk sampai ke tahun 45 yang 100 tahun Indonesia itu mestinya. Harapannya ini yang dilanjutkan ya mestinya. Ini menurut saya modal yang sangat bagus dan perlu dilanjutkan.
Saya tambahkan lagi di dunia perbankan. Ini lebih menarik. Bank itu cuma kita lihat 3. Apa yang terjadi selama 2 tahun ini? Jumlah rekening bertambah, Jumlah rekening bertambah. jumlah duit bertambah, profit bertambah. Saya ambil contoh, jumlah rekening. Tahun 2020, saya ngambil data Oktober, itu kan jumlah rekening di Indonesia 340 juta. Uang 6.597 triliun. Setahun kemudian, 2021, Oktober, jumlah rekening itu menjadi 378 juta. Dengan jumlah uang 7.226 triliun. Artinya, sampai bulan Oktober, jumlah rekening di Indonesia bertambah 38 juta. Kalau saya tarik sampai Desember, sekitar 40 juta. Sorry, saya potong. Ya. Itu pemiliknya bertambah atau enggak ya? Pemiliknya bertambah atau orang menambah rekening. Oke. Artinya setiap bulan kita nambah orang datang ke perbankan buka rekening, ada 3 juta minimal setiap bulan tahun lalu. Uang bertambah 629 triliun. Hasil yang tadi kan masuk ke perbankan. Ya. Nah, kalau kita lihat demikian, nasabahnya bertambah, rekeningnya bertambah. Sekarang profit. Berapa kira-kira profit perbankan? Sumbangan dunia perbankan. BCA tahun lalu mencatatkan dia punya profit 27,1 triliun 27,1 triliun. tahun 2020. Maret dia harus umumkan berapa profitnya. Feeling saya minimal 29 atau 30 triliun. Mandiri lebih gila lagi. Desember tahun 20 dia profit 17,1 triliun. Karena dia pakai pencadangan. Tahun ini saya perkirakan berapa? 25 triliun, naik begitu besar. Kenapa? Karena di Q3 2020 dia sudah 19 triliun. Lalu BRI akan menjadi 25 triliun. Lalu BNI dari 3 triliun menjadi 10 triliun. Jadi kalau kita bicara 10 bank di Indonesia saja, kontribusi profitnya lebih daripada 100 triliun. Kalau itu kan dari sisi perbankan. Kalau kita lihat dari sisi properti gimana? Properti, harga tidak pernah turun. Penjualan sedikit tersendat karena, kenapa? Kita lihat di dunia properti. Landed house, peringkat pertama, itu yang laku tuh di angka 1 miliar sampai 2 miliar. Itu tahun 2021. Kenapa? Karena ada kembali kebijakan pemerintah perihal free PPN 100%. Jadi ada stimulus yang cukup jeli yang dikasih. Dengan begitu tuh menggerakkan. Lalu kedua, landed house peringkat kedua, harga 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Ini terkait stimulus free PPN 50%. Yang pertama 100%, yang kedua 50%. 1 miliaran itu ya? Yes. Nah, kalau kita lihat lagi, 2 tahun terakhir banyak pembeli yang end user. Lebih bagus lagi. Kenapa yang beli end user? Kita tidak percaya, kadang-kadang orang pikir kredit. Dia beli pakai cash. Siapa? Para blogger. Para anak-anak muda. Beli rumah. Anak muda kan beberapa waktu yang lalu bisa banyak yang diberitakan bahwa akan bisa mampu beli rumah kan? Ini terjadi. Ternyata sekarang Para blogger, ya? para apa, teman-teman saya, dia bilang, yang beli siapa? Yang beli mereka, para blogger, para apa. Bayar 1 miliar, 2 miliar punya rumah. Yang kita pertama nggak bayangkan, ini bagaimana mungkin kayak gitu. Nah, ini menurut saya kalau kita lihat termasuk juga tren-tren ke depan, dalam keadaan ekonomi yang membaik, properti akan naik banyak. Jadi tahun ini propertinya akan meningkat pesat. Jadi kalau kita lihat indikator perdagangan makro, perbankan, properti, otomotif, barang-barang mewah, segala macam, semua menunjukkan tren yang sama. Artinya apa? Kita lagi mencapai satu pertumbuhan yang konsisten. Saya takut tuh hanya sesaat, tapi ini terus konsisten dari berbagai sektor yang ada. Ya, Wir, jadi artinya selama pandemi ini, masa pandemi ini, bukan terjadi kemandegan ya. Betul. Dalam perkembangan ekonomi, tapi justru sebaliknya. Yang tidak diduga orang. Ya. Tidak diduga orang. Meskipun ada banyak orang yang mungkin karena terpaksa perusahaan tutup dan sebagainya, tetapi itu akan menjadi, nantinya akan menjadi landasan untuk
pertumbuhan selanjutnya. Betul. Nah, saya rasa ini yang perlu banyak diketahui masyarakat banyak ya, bahwa masa pandemi bukan berarti terus selesai semuanya, tapi bahwa tetap ada pertumbuhan, ada perkembangan ekonomi dan sebagainya yang harapan saya Miriam juga melihat bahwa di tingkat bawah pun UMKM juga mulai bergerak tumbuh lagi. Apakah itu tadi yang seperti yang kita bicara otomotif, properti, perbankan dan sebagainya, apakah juga pertumbuhan itu juga bertumbuh berefek ke bawah juga, menumbuhkan gerak ekonomi di bawah juga. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ini, ada pergerakan juga di bawah. Pergerakan ke bawah ini harus by design. Karena kalau bermainnya misalnya tadi kita punya ekspor begitu bagus, bagaimana pemerintah bisa mengajak uangnya tuh jangan diparkir di luar negeri, harus lebih besar di sini. Ya, makanya pemerintah juga menggalakkan hal, membuat UMKM itu juga akan meningkat, Mas. Ekonomi itu dijalankan kembali. Karena apa? Modalnya semua udah ada. Semua modalnya udah ada. Jadi sebetulnya di dalam ekonomi, di dalam situasi sekarang, the biggest asset in normal, the new normal adalah kita punya mindset. Itu modal kita dulu. Mindset kita. Jadi kalau mindset kita ngelihat misalnya satu kertas ada titik, saya tanya orang, itu apa? Semua bilang itu titik hitam, titik hitam. Kita hanya senang melihat masalah. Dia lupa ada kertas putih, opportunity. Nah, mood-nya adalah membangun opportunity menjadi nyata. Karena dari sifat tersebut akan ada dua sikap. Pertama, orang mengatakan see and act. Wait and see. Udahlah kita lihatlah pemerintah mau apa. Artinya nggak bergerak kan? Nggak bergerak. Ya, menunggu aja. Nunggu saja. Ya. Ada satu lagi, see and act. Lihat dan action. Karena masalah itu juga dibutuhkan itu kan? Yang dibutuhkan itu. Apalagi dalam kondisi sekarang ini. Iya. Nah, kalau di dalam katakan kasana, katakan di Eropa, Amerika, arti krisis itu tidak jelek. Kalau kita lihat dari bahasa Chinese, Weiji, itu juga tidak jelek. Apa bahasa Chinese-nya? Weiji. Itu krisis tapi ada opportunity. Tapi kalau kita buka kamus umum, kamus besar bahasa Indonesia, krisis itu sesuatu yang sangat negatif. Pandemi, perang, membuat mood kita ada takut. Padahal ekonomi itu membuat orang justru dalam keadaan pandemi lebih agresif untuk melakukan perubahan. Nah, di kita, ini yang perlu kita lawan. Jadi sebetulnya adalah di mindset-nya. Kayak gitu. Ya, Wir. Terima kasih banyak, Wir. Penjelasannya saya rasa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi sekarang ini. Dan harapan kami itu juga akan memberikan pengaruh banyak pada masyarakat. Sehingga tadi sampaikan Wir, tidak menunggu dan melihat, tapi melihat dan bertindak, reaction. Karena kesempatan tidak bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Harus direbut, kan itu kan. Ya itu yang harus terjadi. Sehingga yang orang menjadi lebih semangat lagi. Nah, sekali lagi terima kasih banyak, Wir, atas kesempatannya. Sahabat Trias Prudensial, banyak sudah kita bicarakan hal-hal yang perkembangan perekonomian kita yang positif, yang memberikan harapan kepada masa depan yang lebih baik. Meskipun sekarang kita masih dijerat oleh pandemi COVID ini, tetapi semangat untuk selalu berubah, semangat untuk maju harus ada di antara kita, dan perubahan mindset kita melihat peluang yang ada harus kita manfaatkan. Sekali lagi terima kasih atas bergabungnya dengan Trias Kredensial pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan salam kredensial. Ya, berikan banyak masukan.